Nama Rani Salsabila Irawan dengan NIM 23134174. Di video kali ini aku mau ngajak kalian buat ngobrolin hal yang sebenarnya setiap hari kita lakuin tapi jarang banget kita pikirin secara serius nih. Yap, topiknya adalah komunikasi dan ilmu komunikasi. Mulai dari chatting di WhatsApp, nonton YouTube, diskusi di kelas, sampai ngomongin kabar bareng teman, itu semua adalah bagian dari komunikasi loh. Tapi pernah gak sih kalian mikir apa itu komunikasi dan ilmu komunikasi? Sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita bahas dulu nih, kenapa sih penting banget belajar komunikasi dan ilmu komunikasi? Jadi gini teman-teman, kita ini hidup di tengah-tengah arus informasi yang super duper deras. Tiap hari kita ngirim pesan, nerima pesan, baik itu secara langsung, media sosial, chat, atau bahkan kode-kodean. Semua itu adalah bagian dari komunikasi. Tapi ternyata komunikasi bukan cuma perihal ngomong dan dengerin nih guys. Ada proses, unsur, bahkan teori-teori di balik semua itu. Nah, disinilah ilmu komunikasi berperan untuk membantu kita memahami gimana caranya menyampaikan pesan secara efektif, membangun relasi, dan menjadi komunikator yang bijak dan peka. So, are you ready? Kita akan bahas video selengkapnya nih. Jadi, simak baik-baik ya guys. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari si pengirim kepada penerima melalui media tertentu dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Menurut sumber yang ditemukan dalam dokumen yang dianalisis, komunikasi ini adalah sebuah proses yang fundamental dalam pembelajaran dan interaksi sosial. Menurut Wirianto, komunikasi berasal dari kata communication, yang berarti pemberitahuan atau penyampaian informasi. Setiap individu sebagai makhluk sosial secara alami memiliki potensi untuk berkomunikasi, bahkan ketika mereka tidak sedang berbicara sekalipun. Karena komunikasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dengan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Selanjutnya, adapun beberapa unsur utama dari komunikasi, yaitu yang pertama, pengirim atau sender, yang berarti orang atau entitas yang mengirimkan pesan atau informasi tersebut. Yang kedua, ada pesan atau message, yaitu informasi atau gagasan yang akan dikomunikasikan. Yang ketiga, ada saluran atau channel, yaitu media yang akan digunakan untuk berkomunikasi. Yang keempat, ada penerima atau receiver, yaitu orang atau kelompok yang menerima informasi atau pesan tersebut. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback, yaitu respon yang diberikan oleh si penerima untuk menunjukkan apakah orang tersebut sudah memahaminya atau belum. Supaya bisa lebih dipahami, aku kasih contohnya ya teman-teman. Jadi misalnya kamu kirim chat ke teman. Nah, kamu itu adalah komunikatornya. Pesannya adalah isi dari chat tersebut. Media yang kamu gunakan adalah WhatsApp. Sedangkan teman kamu itu adalah komunikannya. Lalu misalnya teman kamu respon, oke, atau mungkin cuman kasih emoji. Nah, berarti itu adalah feedback yang dia kasih buat kamu. Unsur-unsur ini sangat penting teman-teman, karena supaya komunikasi kalian gak cuma berjalan satu arah aja. Bagaimana? Sampai sini apakah bisa kalian pahami? Kalau iya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi teman-teman, ilmu komunikasi adalah bidang studi lintas disiplin yang mempelajari mengenai interaksi komunikatif manusia, termasuk pengiriman pesan, penerima pesan, dan pemrosesan pesan. Dan ada beberapa bidang dalam ilmu komunikasi nih teman-teman. Antara lain yang pertama ada komunikasi intrapersonal, yaitu ngomong sama diri sendiri. Ini tuh serius loh teman-teman. Kalian pernah kan ngalamin ini?
karena aku pun pernah ngalamin ini nih. Terus yang kedua ada komunikasi interpersonal. Kalau tadi intrapersonal, yang ini interpersonal, yaitu komunikasi dua orang. Misalnya kamu ngobrol sama teman kamu. Nah, yang ketiga ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi dalam grup, contohnya kerja kelompok. Selanjutnya ada komunikasi publik, yaitu lewat pidato, orasi, dan ceramah. Lalu ada komunikasi massa, yaitu lewat TV, radio, dan media sosial lainnya. Dan yang terakhir ada komunikasi daring, yaitu komunikasi yang sering banget kita pakai nih, yaitu lewat internet. Jenis-jenis komunikasi ini memiliki tantangan dan keunikannya masing-masing, dan juga sangat penting sekali, tergantung konteks dan tujuan kitanya ya guys. Mungkin kamu bertanya, emang komunikasi itu bisa dipelajari ya? Jawabannya bisa banget guys, karena ilmu komunikasi itu adalah ilmu sosial yang di dalamnya mempelajari proses penyampaian pesan, media, efek komunikasi, dan bagaimana cara komunikasi itu dapat membentuk masyarakat yang di dalamnya memiliki banyak cabang. Misalnya komunikasi massa, komunikasi pendidikan, komunikasi interpersonal, komunikasi lintas budaya, komunikasi politik, dan masih banyak lagi. Makanya guys, belajar ilmu komunikasi ini bisa bikin kita lebih peka sama konteks, lebih bijak saat ngomong, dan tentu saja bisa lebih kritis dalam menerima informasi. Cocok banget sama era digital kayak sekarang ini nih guys. Oke guys, itu tadi adalah penjelasan tentang komunikasi dan ilmu komunikasi dari aku. Bagaimana, kira-kira bisa kalian pahami kan? Kalau begitu, aku pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Paham, 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 paham.